Dan saudara, kita masih saksikan bersama saat ini proses evakuasi korban dari kecelakaan kereta Bandung Raya dengan kereta Turangga di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV pada sore hari ini. Ada Pak Sony Sulaksono selaku pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung. Selamat sore Pak Sony, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Pak Sony, ini kita lihat bersama pagi tadi ada insiden yang cukup membuat kita berduka gitu ya pada Jumat pagi ini. Ini kan Bapak di Bandung gitu ya, melihat ini terjadinya juga di Bandung. Bagaimana Bapak analisisnya terhadap insiden kecelakaan ini? Ya, ini tipikal kecelakaan untuk jalur yang single track ya. Jadi memang kalau kecelakaan yang istilahnya adu banteng itu ya, itu terjadi pada jalur yang single track, terus kemudian pengaturannya mungkin ada miss ya, ada masalah pengaturan ya, sehingga terjadi kecelakaan seperti ini ya. Biasanya kalau yang di single track itu kan ada prioritas, mana yang lewat duluan, mana yang harus nunggu gitu ya. Tapi ini ada kejadian ya, saya nggak tahu apakah ada yang duluan, ada yang nunggu, harus nunggu, malah jadi terjadi kecelakaan seperti itu ya. Kalau dari pandangan Bapak ini berarti intinya ada miskomunikasi. Bisa terjadi seperti itu karena prinsipnya gini, kalau misalnya ada kereta api jarak jauh kayak Turangga akan melewati suatu single track ya, maka kereta api yang ada di situ harus mengalah ya. Ini kan stasiun terdekat kan di Cicalengka, jadi si kereta api yang lokal itu berhenti di Cicalengka nunggu sampai kereta api Turangganya lewat ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kejadiannya belum lewat kok sudah dibiarkan boleh lewat gitu yang lokalnya. Ini berarti juga ada kesalahan untuk izin melintas dari kereta Bandung Raya. Bisa kesalahan, bisa ada miskomunikasi ya, itu mungkin akan diinvestigasi oleh KNKT ya, seperti itu. Tapi biasanya yang terjadi adalah bergiliran gantian ya penggunaan single track tersebut. Ya. Oke, jadi memang yang harus diutamakan seharusnya adalah kereta jarak jauh ini. Makanya tadi juga sempat dikatakan oleh warga yang menjadi saksi mata gitu yang menjadi korban, lebih banyak adalah korban dari kereta api lokal. Karena memang kereta api jarak jauh ini pasti lajunya lebih cepat dan akhirnya menabrak. Dan Turangga itu tidak berhenti di Cicalengka ya, tidak berhenti di Cicalengka, berarti dia akan terus. Ya kan, artinya dia akan melewati stasiun Cicalengka, pasti kecepatannya akan tinggi. Itu sekitar 60 sampai 80 km per jam. Ya, dengan bobot yang cukup besar ya, impactnya juga luar biasa. Makanya yang banyak hancur, banyak rusak ini dari kereta api lokal ya, seperti itu. Baik, Pak Sony, ini kita lihat bersama. Pak Sony, di layar kaca Kompas TV saat ini ada situasi terkini di rumah duka salah satu korban tewas dalam insiden tabrakan kereta Bandung Raya dengan kereta Turangga di Cicalengka, Jawa Barat. Dan ini adalah rumah duka masinis dari kereta api. Dan kita lihat ada sejumlah pelayat, kerabat yang sudah berdatangan ke rumah duka yang merupakan korban tewas ini adalah masinis dari kereta api Turangga. Dan saudara, selain dari korban tewas yang merupakan satu masinis dari kereta api Turangga ini, ada 3 korban lainnya juga meninggal dunia dalam insiden ini. Di antaranya adalah ada asisten masinis, ada seorang pramugara dan juga ada seorang petugas security yang juga meninggal akibat insiden tabrakan antara kereta Bandung Raya dengan kereta Turangga yang terjadi pada pukul 6:03 waktu Indonesia Barat di wilayah Cicalengka, Jawa Barat. Dan kita lihat bersama saat ini situasi rumah duka salah satu korban tewas dalam insiden tabrakan kereta Bandung Raya dengan kereta Turangga ramai oleh para pelayat yang berdatangan untuk menyampaikan duka mendalam atas insiden yang menyebabkan seorang masinis dari kereta Turangga meninggal dunia. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Sony Sulaksono, pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung. Pak Sony,
tadi Pak Sony katakan bahwa memang seharusnya kereta lokal ini menunggu terlebih dahulu sampai kereta jarak jauh ini melintas di single track ini. Ini yang menjadi dari pengamatan Bapak ini menjadi masalah nih Pak, yang akhirnya sampai terjadinya dua-duanya melewati dan melintas di jalur yang satu ini, di single track ini. Kenapa Pak? Selain miskomunikasi, mungkin apalagi yang memang menjadi perhatian? Ya, kita masih belum tahu detailnya ya. Apakah karena memang turangganya terlambat, ya, sehingga harusnya jam sekian harus jamnya lewat, atau memang kecepatan dari lokalnya untuk dilepas, ya, atau apa ya? Ya kita tidak bisa mengatakan dengan ini karena harus ada penelitian yang lebih jauh ya, seperti itu. Ya, tapi memang di sini riskannya seperti itu ya. Masalah di kereta api jalur tunggal itu kayak itu ya. Jadi benar-benar komunikasi antara kedua belah pihak antara kereta api yang akan melintas di jalur tersebut harus benar-benar bagus gitu. Harus pas. Ya, harus dari sinyalnya, dari isyaratnya, kemudian koordinasi antar masinis itu harus ada gitu, harus jelas gitu. Ya, ini mungkin pelajaran buat kita juga ya, agar segera memperbaiki sistem ini gitu ya. Jadi kan memang ini adalah riskan karena memang jalur tunggal ya, gitu jalur ya. Tunggal. Dan ini juga sedang dibangun double track, itu rencananya yang memang sekarang dalam proses pembangunan. Ya. Ini artinya memang sejauh ini ya, ini adalah salah satu potensi kecelakaan akibat jalur tunggal dia, salah satunya seperti ini gitu ya Pak. Makanya harus disegerakan ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya pembebasan lahannya sudah selesai ya di kawasan itu. Ya, jadi mungkin bisa disegerakan lah untuk membuat jalur ganda di kawasan itu. Karena yang belum ya tinggal dari Bandung sampai ke arah Cilacap itu belum ada jalur, semuanya masih jalur tunggal. Padahal frekuensi kereta api jarak jauh relatif tinggi ya, apalagi kan ini musim liburan ya. Kalau masa-masa liburan, libur panjang, bahkan weekend, itu kereta api jarak jauh itu favorit. Ya, kayak Bandung Jogja ya, atau Jakarta Jogja lewat Bandung, itu banyak sekali orang yang memakai kereta itu. Banyaknya mobilisasi gitu ya dari kereta jarak jauh ini mengharuskan adanya double track. Ya, harus tidak kita single track, ya, tapi nyatanya di jalur selatan ini masih ada yang memang single track gitu ya Pak ya. Betul. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kenapa di jalur selatan ini masih ada single track, padahal di beberapa atau di jalur utara gitu ya, kita lihat di jalur selatan Jawa Barat ini masih single track, padahal kita lihat di jalur lain sudah pakai atau pasang double track. Ya, kalau untuk jalur Bandung sampai Tasik ya, itu memang tidak mudah ya. Kalau buat pemirsa yang pernah naik kereta api ke Jogja dari Bandung, itu akan tahu kita harus melewati di daerah Tasikmalaya itu menyusuri bukit. Jadi benar-benar jalurnya itu nempel ke Bukit Batu, sementara sebelah kirinya jurang gitu. Nah, itu sangat tidak mungkin kita buat double track di situ. Ya, paling mungkin double tracknya tidak di dekat track yang lama, agak jauh gitu. Ya, karena benar-benar nempel di pinggiran bukit itu. Itu salah satu kendala di mana membuat double track di segmen Bandung Tasikmalaya itu tidak mudah gitu. Sampai Banjar itu tidak mudah karena rutenya relatif sangat berat. Tadi kalau kita lihat yang di Cicalengka itu masih sawah kanan kirinya. Ya. Tapi begitu masuk nanti ke daerah Nagrek sudah mulai kanan kirinya tuh kiri jurang, kanannya tebing gitu. Nah, itu artinya terkendala oleh medan di lokasi. Selain itu apakah ada lagi kendala yang? Ya sih, sebenarnya masalah biaya sih utamanya. Karena medannya begitu berat, berarti si jalur tambahan itu harus cari tempat yang agak leluasa untuk itu gitu. Kan idealnya memang sejajar ya seperti itu. Tapi karena tidak dimungkinkan lahannya, harus cari yang agak jauh. Berarti masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi dilihat kan ini proses evakuasi korban dan badan kereta juga masih berada di lokasi. Ini kan banyak sekali kereta-kereta yang terdampak. Ini kira-kira kalau dilihat oleh Pak Sony, ini akan normal lagi kapan nih Pak? Dan membutuhkan waktu berapa lama karena untuk jalurnya proses tunggal evakuasinya? Ya, jadi memang sulit ya. Karena yang karena tidak mungkin kereta kita evakuasi dengan truk, dengan kren, nggak akan kuat gitu ya. Lokomotif itu beratnya sampai 100 ton lebih gitu ya. Jadi itu tidak mudah kita angkat dengan kren biasa. Harus ada kren khusus yang memang di jalur kereta api. Tadi kan ada yang mau didatangkan dari Solo dan Cirebon seperti itu. Nah, itu juga mungkin membutuhkan waktu lama. Tapi saya kira SOP dari PT KAI sudah cukup bagus ya. Saya kira besok juga sudah bisa clear ya. 1 atau 2 hari beres.
Jadi diperkirakan ya walaupun memang single track ini akan berdampak banyak gitu ya karena memang agak sulit untuk bisa mengalihkan jalur kereta yang lain-lainnya ini diperkirakan 1 sampai 2 hari akan selesai. Karena stasiun terdekat ada di Cicalengka ya, itu cukup dekat ya. Jadi mungkin kereta yang bermasalah itu bisa kita tarik dulu, taruh di Cicalengka seperti itu ya. Ya saya kira 1-2 hari bisa selesai lah. Kalau dilihat sekarang Pak, posisinya ini kesulitannya apa selain memang berat dari badan kereta ini yang sulit diangkat, apalagi? Ya kalau dari video ini kita tinggal nunggu kerennya itu datang. Nunggu kren. Ya, Solo dan Cirebon itu ya mungkin itu waktu antar malam atau sore gitu baru datang, ya, baru bisa menarik ya gerbong-gerbong yang kelempar itu gitu. Ya kan itu nggak mungkin ditarik dengan truk. Ya. Tapi Pak balik lagi terkait dengan insiden kecelakaan ini kan adu banteng kita lihat ya. Ini sebelumnya pernah terjadi atau pernah kejadian sebelumnya di tahun berapa mungkin di lokasi atau dengan kasus yang sama gitu di Indonesia? Yang cukup tragis adu banteng itu yang di Bintaro tahun 87 ya, waktu itu daerah kereta api jurusan Rangkas Bitung ya. Itu luar biasa tuh tabrakannya. Waktu zaman itu tahun 87 itu orang masih naik di atas, masih belum tertib seperti sekarang gitu. Sehingga korbannya luar biasa. Ya seperti itu. Itu juga itu salah satu tabrakan adu banteng yang cukup signifikan ya terjadi di Indonesia. Ya ada lagi di mana di Kudus ya atau di mana di Jawa Tengah ya. Itu ada lagi tabrakan seperti itu ya. Ada juga korban meninggal. Tetapi yang paling fenomenal ya itu yang di Bintaro itu yang tahun 87 ya. Itu benar-benar lembaran kelabu lah buat kereta api kita gitu ya. Ya ini kan KNKT juga mulai melakukan investigasi untuk mengungkap gitu ya penyebab pasti dari insiden tabrakan 2 kereta ini. Apa saja sih Pak menjadi poin-poin yang harus diperhatikan dalam investigasi kasus ini agar memang terlihat jelas gitu apa penyebabnya dan tidak sampai terulang lagi kejadian serupa. Biasanya SOP dimulai investigasi dimulai dari SOP-nya dulu ya. SOP-nya seperti apa, terus kemudian lihat dari infrastrukturnya ya, kemudian dari pelakunya, dilihat semua aspek karena yang namanya kecelakaan kan pasti ada aspek dari prasarananya ya, ada aspek dari sarananya itu kereta apinya sendiri, kemudian ada aspek dari masalah sinyal dan isyarat yang ada, kemudian ada aspek dari manusianya ya. Saya kira kalau aspek dari cuaca tidaklah ya karena cukup cerah ya saat kejadian, tapi bisa saja ya pada saat itu mungkin di daerah situ masih berkabut atau apa. Ya jadi segala aspek dilihat gitu seperti itu. Tapi intinya KNKT itu melakukan investigasi itu sebagai lesson learn gitu untuk belajar ya, jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi ya. Jadi banyak orang menyangka KNKT itu menginvestigasi untuk cari siapa yang salah, tidak ya. KNKT akan menemukan ini masalahnya karena apa ya. Kalau masalah dari SDM, oke, SDM-nya kurangnya di mana ya, misalnya kurang pengalaman atau kurang terlatih atau misalnya mungkin justru sangat terlatih sehingga akhirnya agak terledor. Kemudian dari sisi keretanya seperti apa, dari sistem sinyal dan isyaratnya seperti apa, apakah ada kerusakan sinyal dan isyaratnya atau segala macam. Dilihat semuanya sehingga nanti jadi pelajaran untuk berikutnya jangan sampai kejadian lagi gitu. Ya ini yang pandangan saya sebagai orang awam nih ya Pak ya, saat kereta atau yang di ini kan kita lihat ada kereta Turangga ini kereta jarak jauh yang tidak berhenti di Cicalengka gitu ya. Harusnya memang dia dalam laju yang cukup kencang. Terus ada kereta Bandung Raya yang tiba-tiba juga dalam satu lintasan yang sama. Apakah memungkinkan saat kondisi seperti itu ada pengereman yang dilakukan oleh masinis untuk bisa mengantisipasi semakin benturan yang semakin keras atau bagaimana? Saya kira pengereman pasti dilakukan, cuma sangat tidak mungkin untuk berhenti. Karena kereta api tidak seperti mobil yang bisa ngerem mendadak ya. Kalau misalnya kita lihat kecelakaan di perlintasan pintu kereta api, selalu kan mobil atau truk yang tertabrak oleh kereta api keseret ya, entah 50 meter, 100 meter. Artinya proses pengereman dari kereta api itu membutuhkan jarak tertentu. Ya, nah kejadian ini kenapa menjadi luar biasa tabrakan itu karena ya Turangganya sendiri tidak cukup waktu untuk menghentikan keretanya. Ya, sehingga menabrak yang lokal ya seperti itu. Jadi kalau masalah pengereman pasti dilakukan gitu, cuma ya terlambat gitu ya. Karena proses pengereman kereta api untuk Turangga yang kecepatan 60 km per jam sampai 80 km per jam mungkin butuhkan jarak sampai 100 atau 200 meter untuk benar-benar berhenti gitu.
Nah bisa dibayangkan kan itu kan udah tidak keburu bisa ketemu ya. dadakan, tapi Ya. memang pengereman dilakukan. Pasti dilakukan. Pasti masinis melakukan semaksimal mungkin upayanya untuk bisa Betul, menghindari pasti udah tabrakan melihat tersebut. gitu kan, karena kan jalurnya udah lurus kan, artinya pasti sudah ngelihat gitu, tiba-tiba ada kereta di depannya, dia pasti akan melakukan pengereman dan tidak cukup jaraknya untuk berhenti gitu. Ini juga saya masih punya pertanyaan lagi, bagaimana akhirnya ini kan kita lihat benturan cukup keras gitu ya, tapi korban yang ditimbulkan nih ya cukup relatif sedikit gitu ya. Alhamdulillahnya 4 orang yang meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti ini, nanti saya akan tanya analisisnya dari Pak Sony, namun kita harus jeda sejenak Pak Sony. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali seusai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.